Baik, nanti teman-teman bisa buka sendiri dari laptopnya ataupun juga dari handphonenya. Saya minta tolong untuk PJ-nya membagikan materi kita pada pagi hari ini. Ya, materi kita berkaitan dengan pengembangan diri. Ya, saya sedikit bercerita dari banyak apa ya, banyak kasus-kasus yang saya temuin terkait dengan pengembangan diri, dan saya berharap nantinya case-case itu bisa memacu kalian ya untuk tertarik mengembangkan diri kita. Ya, kalau kita berbicara tentang pengembangan diri, kita yang tahu potensi apa yang kita miliki dalam diri kita. Ya, contoh saja misalkan saya merasa bahwa saya nggak punya potensi apa-apa dalam diri saya gitu ya. Berarti kamu tidak mengenal diri kamu secara pasti. Saya yakin Salsabila, Ripka, Reza, Safira, dan teman-teman kita yang lainnya itu semuanya punya potensi dalam diri. Ya, potensi dalam diri itu bukan berarti potensi misalkan hanya di bidang pendidikan saja. Ya, contoh, oh kalau misalkan orang yang pintar matematika, pintar fisika, berarti dia adalah orang-orang yang sukses. Tidak. Potensi dalam diri kita itu tidak akan pernah sama dengan potensi dalam diri orang lain. Jadi paling tidak kalau kita mengetahui apa saja potensi yang ada dalam diri kita bisa tahu nih dan kita bisa mengembangkannya. Ya, banyak orang yang kadang-kadang menganggap bahwa dirinya tidak memiliki potensi. Banyak orang yang kadang-kadang menganggap dirinya, ya saya nggak punya kemampuan apa-apa gitu ya. Berarti dia tidak mengenal dirinya sendiri. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai macam potensi yang berbeda-beda. Ya, kalau misalkan anggaplah teman kita, siapa nih, misalkan Jesselyn, Jesselyn nih, oh pinter sekali, lain sebagainya. Lalu kita merasa minder nih, kenapa? Karena saya nggak punya potensi dalam diri, berarti kamu tidak mengenal diri kamu siapa. Ada potensi. Potensi itu tidak harus di bidang pendidikan formal. Ya, kamu misalkan bisa potensi kamu di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang agama gitu kan, itu kembangkan. Bukan berarti orang sukses itu hanya bergerak atau hanya memiliki potensi di bidang pendidikan formal saja, tidak. Tetapi bisa saja banyak orang yang sukses karena dia berhasil di bidang seni, ya berhasil di bidang olahraga, berhasil di bidang agama gitu kan. Apapun potensi dalam diri kita itu harus kita kembangkan. Yang paling penting adalah kamu tahu dulu, ya kamu sadar dulu, aware dulu dengan potensi dalam diri kamu. Apa yang kamu miliki? Oh, saya bisa misalkan di bidang seni. Seni itu banyak, ada, misalkan kita pintar bernyanyi, itu juga masuk dalam bidang seni. Atau misalkan tari-tarian, ada yang tari tradisional, ada yang tari modern, dan lain sebagainya. Jadi kita kenali dulu apa potensi dalam diri kita dan harus dikembangkan. Ya, ada orang tua yang melihat anaknya, wah kayaknya anak saya ini berpotensi dalam, seni tari gitu kan. Lalu diikutin kursus, ya dia ikut dalam kegiatan-kegiatan, seni tari tradisional gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, saya punya mahasiswa dari kampus lain, dia bisa ke negara-negara orang itu karena potensi dalam dirinya di bidang seni tari. Ya, seni tari, tarinya tari tradisional. Kadang-kadang kita minder nih, wah saya cuman bisa tari tradisional, sedangkan sekarang kan eranya tari-tari modern gitu ya. Enggak juga, tergantung kamu kalau kamu kembangkan potensi dalam diri kamu, kemampuan dalam diri kamu, apapun bentuknya, kalau memang kita kembangkan itu pasti membawakan sesuatu ke kita. Jadi bukan berarti, wah sekarang kan tren-trennya Korea, tren-trennya Jepang misalkan, sedangkan saya cuman bisa, tarian tradisional. Nah, jangan jangan berpikir bahwa tarian tradisional itu tidak mahal harganya gitu kan. Di negara lain mereka lihat tari-tarian tradisional Indonesia itu, wah mereka sangat terpukau, mereka sangat senang gitu kan, asal kita gelutin, asal kita, kembangkan. Ya, jadi misalkan itu ada pada diri kita, apapun bentuknya, silakan kalian kembangkan supaya membawakan sesuatu bagi diri kalian.
Banyak orang yang berpikir bahwa misalkan kalau saya mengembangkan diri percuma, banyak orang lebih pinter dari saya, banyak orang lebih sukses dari saya. Wah, itu kalau menurut saya pikiran yang nggak mau maju. Ya, kalau kita berpikir, "Wah, percuma saya, les gitu, percuma saya kursus, orang yang lebih pinter dari saya banyak, orang yang lebih pandai dari saya banyak." Ya, jadi kita mau kayak gini aja ya? Tidak dong, kita harus mengembangkan diri kita. Pengembangan diri, seperti yang saya katakan harus dilakukan itu tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui, ya, potensi-potensi yang dalam diri kita ini seperti apa. Sehingga kalaupun misalkan kita mengembangkan diri, dengan potensi yang kita miliki, ya kita merasa ada sesuatu hal yang bisa kita banggakan. Kalau kita selalu berpikir, "Ngapain kita kembangkan diri? Orang lebih pintar dari kita banyak, orang lebih cerdas dari kita banyak, orang lebih pandai dari kita banyak." Kalau kita berpikir kayak gitu, ya kita jalan di tempat. Orang sudah melaju ke depan, kita masih di sini-sini aja. Ya, jangan juga kita berpikir bahwa kalau mengembangkan diri itu butuh biaya besar, tidak. Di era yang super canggih, era digital saat ini, kamu mau apa? Tinggal kamu cari. Kamu ingin mengetahui tentang apa? Tinggal kamu cari. Ya kan, misalkan, oh orang tua saya nggak punya biaya kalau saya kursus. Bisa kamu belajar, banyak orang pintar main gitar, yang bermain alat musik lainnya, karena dia belajar secara otodidak. Bukan berarti orang tua kita lagi tidak ada materi, tidak ada uang, lalu kita tidak berkembang, jangan. Banyak cara. Ya, makanya ada pepatah katakan, banyak jalan menuju ke Roma. Artinya apa? Kita punya uang, kita bisa kursus. Kita nggak ada uang, kita belajar, kita cari tahu. Ya, banyak teman-teman kita yang punya keahlian dan mereka mau berbagi. Misalkan, "Ajarin gue dong," gitu ya. Kalau kita dengan teman dekat, masa teman dekat kita nggak mau ngajarin kita, gitu ya. Minimal kita jadi tahu, nanti selebihnya kita belajar, kita cari tahu lagi, atau nanti suatu saat orang tua kita ada biaya, kita ikut kursus. Tapi minimal dasarnya kita sudah punya dulu. Ya, atau misalkan, wah, saya suka di bidang olahraga, bulu tangkis, banyak orang-orang sukses karena bulu tangkis. Nggak harus internasional, ya, per wilayah dulu, naik ke nasional, ada rezeki baru internasional. Tapi minimal kita kembangkan. Banyak orang sukses karena olahraga, banyak orang sukses karena seni, banyak orang sukses karena di bidang agama dan lain sebagainya. Kesuksesan kita di mana? Kamu yang tahu. Ya, jangan nanya, misalkan saya nanya ke teman saya, "Menurut lu gua tuh potensinya di bidang apa?" Itu salah. Orang nggak akan tahu potensi dalam diri kamu. Yang tahu itu adalah kamu sendiri. Cara misalkan kita mau ingin tahu nih, apa kira-kira potensi dalam diri kita. Ya nggak apa-apa kita ikutin seni gitu kan, kita ikutin olahraga, kira-kira kita merasa nyaman di mana. Itulah potensi dalam diri kamu. Kalau kamu misalkan punya biaya, sekarang ada tes. Ya, kita bisa tahu dari tes itu, kita ke agamakah, kita ke olahragakah, atau ke seni dan lain sebagainya. Jadi dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan nanti akan dinilai, oh ternyata potensi kita di bidang olahraga, potensi kita di bidang seni, potensi kita misalkan di bidang pendidikan formal, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau kita ada biaya. Kalau nggak ada biaya jangan berputus asa ya, ada caranya. Kamu belajar, misalkan, oh kamu tahu teman kamu suka musik, kamu ikut. Ya kamu ikut, nggak punya alat ya pinjem, nggak pernah ada temen yang, ke temennya ya, kecuali kamu nggak kenal, kamu pinjem ya nggak akan dikasih. Tapi kalau temen kamu mau main gitar, datang ke rumahnya gitu kan, ternyata pada saat kamu diajarin main gitar, "Oh kok kayaknya saya sreg ya, kok kayaknya saya suka ya." Mungkin itu potensi kamu. Tapi pada saat kamu main gitar kok sulit banget ya, besok kamu coba lagi, "Aduh kok kayaknya nggak bisa ya," gitu ya. Mungkin bukan itu potensi kamu. Jadi kita bisa mengetes sendiri.
Kalau memang kita tidak ada biaya untuk ngikutin tes-tes yang, hasilnya itu menunjukkan kita ada potensi pada, bidang apa. Tapi kalau memang kita tidak punya biaya, kita bisa mencoba, ya. Mungkin dari kecil kalian dikursuskan dengan orang tua kursus bahasa asing. Wah, ternyata bahasa Inggris saya sudah oke, TOEFL saya sudah oke, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pada saat kamu tidak mengembangkan itu, yakinlah, ya, bahasa Inggris kamu itu akan hilang begitu saja. Jadi semuanya itu harus dikembangkan. Wah, dulu saya kan ikut kursus sampai pada step sekian gitu kan. Ya kalau kamu tidak mengembangkan itu, kamu tidak menggunakan itu lagi, ya bahasa asing itu kalau tidak dipraktekkan, ya percuma. Sekalipun TOEFL kamu tinggi, tapi kamu bahasanya bahasa Indonesia, berbicara dengan teman juga nggak pernah berbahasa asing, lalu baca buku juga baca buku Indonesia, lama-kelamaan hilang. Makanya harus dikembangkan. Ya minimal kalau misalkan kita mampu berbahasa asing dengan teman kita, ya silakan berbahasa asing. Bahasa Inggris sama-sama, ya nggak apa-apa campur-campur bahasa Indonesia karena ada yang kita lupa atau kita nggak tahu nggak apa-apa. Minimal kita praktekin supaya ya yang kita sudah miliki, potensi yang sudah ada dalam diri kita tidak hilang. Sekarang kalau orang cuman bisa bahasa Inggris, ya itu hal yang biasa. Ya, tapi begitu dia bisa berbahasa asing lainnya, apakah Mandarin, apa Jerman, dan lain sebagainya, itu nilai plus-plus pada saat kamu misalkan, mencari pekerjaan. Ya, sama-sama nih IP-nya, wah sama-sama 3,6 misalkan. Dilihat dari lulusan universitas, negeri ternama misalkan ya. Nah, tapi misalkan si A punya kemampuan bahasa asingnya bahasa Inggris, sedangkan si B bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, yang diterima pasti si B. Kenapa? Karena dia punya kelebihan. Jadi bukan hanya melihat nilai pendidikan formal saja, tetapi skill-skill yang kita miliki juga menjadi salah satu, evaluasi bagi seorang, eee, in interviewer untuk menentukan kamu diterima atau tidak. Atau misalkan pada saat kamu buat CV, di CV kamu, kamu tunjukkan bahwa kamu pernah juara basket, atau kamu pernah, mengikuti lomba musik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan satu potensi yang kamu tunjukkan, dan itu juga jadi pertimbangan. Jadi mulai sekarang, ya mumpung kalian semester-semester awal, ya bukan saya katakan tidak ada tugas, tugasnya belum begitu banyak, seperti senior-senior kamu yang mungkin udah tingkat-tingkat akhir, ya. Luangkan waktu untuk mengembangkan potensi dalam diri kamu. Kamu yang tahu, potensi apa yang kamu miliki. Ya, kamu kembangkan itu. Kita nggak perlu beralasan tidak ada materi, uang orang tua lagi nggak punya uang, itu jawaban kalau menurut saya orang yang tidak mau berusaha, ya. Banyak jalan. Kamu mau pinter alat musik, bermain alat musik, ya kamu bisa belajar secara otodidak. Ya, atau kamu misalkan mau berbahasa asing, oh orang tua saya belum ada biaya, kamu bisa belajar secara otodidak. Minimal dasarnya dulu. Next kamu punya rezeki, orang tua kamu punya rezeki, kamu ikut kursus. Gitu kan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengembangkan diri, kecuali kalau malas. Kalau udah dibilang males ya susah. Orang tua kita ada biaya juga susah gitu kan, sekeliling kita juga memotivasi kita, mendorong kita juga susah kalau kamunya males. Tapi kalau kamu misalkan, punya keinginan ya, keinginan kamu, tekad kamu terlalu besar ya, kalaupun orang tua kita sedang tidak ada biaya karena tekad kamu besar, kamu pasti bisa. Atau sekeliling kamu males-malesan, tapi kamu punya tekad besar, tekad yang kuat gitu kan untuk sukses, untuk mengembangkan diri, pasti bisa. Jadi ada pada diri kamu dulu, kamu mau atau kamu tidak mau. Kalau kamu mau, seberat apapun kamu bisa. Tapi kalau kamu tidak mau, seringan apapun di depan mata kita pun itu tidak akan bisa kita raih. Kalau kita berbicara tentang langkah-langkah pengembangan diri, ya bagaimana caranya, ya kita pada saat kita mengembangkan diri itu untuk menambah kepercayaan diri kita.
kita akan pede dengan sendirinya. Kalau kita punya potensi dalam diri. Makanya saya katakan jangan pernah membandingkan potensi kamu dengan potensi orang lain. Kalau kamu membandingkan potensi kamu dengan potensi dalam diri orang lain, kamu pasti merasa tidak percaya diri. Contoh misalkan, saya ambil contoh ke diri saya saja. Sama-sama dosen, ya. Lalu misalkan saya berpikir, wah dia dosen sering ikut konferensi pers, atau misalkan dia ikut kegiatan-kegiatan dosen di nasional maupun sampai ke luar negeri. Akhirnya saya minder nih, karena saya membandingkan terus, sedangkan saya nggak pernah kemana, nggak pernah apa, nggak pernah ikut ini. Ya kalau kayak gitu ya saya nggak akan berkembang, walaupun saya sebagai dosen, ya. Kalau kita membandingkan dengan orang lain, tapi cari potensi dalam diri saya. Oke, dia potensinya misalkan karena dia pintar berbahasa asing, dia bisa sampai ke luar negeri, saya punya potensi nih. Apa potensi saya? Misalkan, ya, potensi saya ini dalam, mengurus kepangkatan atau misalkan dalam, mengurus, kegiatan-kegiatan yang ada di kampus gitu kan, atau mengurus mahasiswa. Nah, berarti saya juga punya potensi, walaupun potensi saya berbeda dengan potensi teman saya. Jadi jangan pernah, kita membandingkan lalu lalu langsung kita tidak percaya diri, itu yang tidak boleh. Jadi kayak contoh saya tadi, saya membandingkan ke orang lain, tapi bandingan saya itu membuat saya nggak percaya diri, itu salah. Tapi bandingan saya untuk membuat saya menjadi lebih termotivasi, itu bagus. Nggak apa-apa, itu rezeki dia, nggak apa-apa, itu potensi dia, tapi saya juga punya potensi. Nah, itu yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian, punya rasa percaya diri, supaya kamu berkembang, supaya kamu maju. Ya, belajar belajar belajar. Usia kayak kalian kalau sudah dibilang, "Wah, saya malas, saya nggak mau," itu udah sulit. Kenapa? Karena kamu bisa melihat orang yang umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun masih mau belajar. Kamu yang masih istilahnya umurnya masih sangat muda tidak mau belajar karena males dan karena males, ya sudah, yakinlah masa depan kamu itu nggak akan cemerlang. Kenapa? Karena orang yang usianya sudah lanjut aja masih mau belajar, masa kita yang muda belia tidak mau belajar? Ya kan pasti ketinggalan. Belajar, belajar itu dari banyak hal. Bisa belajar dari teman, bisa belajar dari pengalaman, bisa belajar secara otodidak, bisa belajar secara formal. Tinggal kita pilih kita mau belajar dengan versi yang kayak gimana. Ya kalau saya, sebagai orang tua saya punya satu anak, saat ini, SMP kelas 2 jadi kelas 8 ya, kelas 8. Saya nggak pernah memaksa anak saya supaya, mengikuti keinginan saya bebasin. Saya bebasin dia mau kegiatan apa saja, yang penting positif, nggak pernah saya batasin. Ya, kadang-kadang ada yang berpikir, "Wah, kalau dosen kan pengen anaknya pinter ini itu." Oh, tidak, saya bebasin, dia maunya apa. Karena potensi dalam diri dia pasti berbeda dengan potensi dalam diri saya dan potensi dalam diri suami saya. Jadi biarkan dia berkembang. Ya, kebetulan kebetulan dan saya sangat bersyukur kebetulan dia itu punya banyak potensi, ya. Tapi saya tidak pernah memaksa. Awalnya dulu pernah saya memaksa dia harus ikut kursus musik. Ya, saya masukin ke salah satu, tempat les musik, ya, di situ dia uring-uringan karena dia nggak mau. Ya, uring-uringan, jadi setiap les ada aja alasannya, ngantuk lah, ini itu. Nah, tapi karena saya dari situ saya merasa, "Oh, kayaknya salah, kenapa saya memaksa yang bukan, kliknya dia," gitu kan. Tapi dia tetap les, dia tetap, ngikutin walaupun dengan ogah-ogahan. Ya, setelah beberapa grade dia, saya lihat kayaknya, oh kayaknya dia nggak sreg gitu ya, ya sudah saya bilang, "Kalau kamu nggak mau lanjut grade berikutnya, sudah nggak apa-apa berhenti." Akhirnya dia berhenti. Ternyata dia bukan suka di gitar. Saat ini dia udah otodidak, dia malah belajar bass, dia malah malah belajar ngedrum, tapi dari otodidak. Akhirnya saya berpikir ini sama-sama musik,
tapi yang saya paksakan gitu ya, nggak klik di hatinya. Ini contoh, dia ikutin karena dia nggak mau ngelawan orang tua, dia ikutin, tapi dia ogah-ogahan. Kita sebagai orang tua kan pasti tahu nih, oh anak yang serius, anak yang terpaksa, dia terpaksa tapi dia memang nggak mau ngebantah. Jadi cuman alasan-alasan aja dia buat, kadang ngantuk, kadang apa gitu ya, tapi tetap dia ikuti. Dari sini saya berpikir bahwa sama-sama musik, sama-sama alat musik yang dia mainkan, tetapi tetapi ini beda nih, yang saya suruh gitar ternyata dia kliknya bukan di gitar. Dia malah sekarang di sekolahnya dia main bass, lalu juga dia, main drum gitu ya. Nah, dari situ saya berpikir bahwa potensi yang dimiliki oleh seseorang, orang itu yang tahu, kita tidak tahu sekalipun saya orang tuanya. Ya, jadi, pada saat ini dia sekolah di penabur, dia jadi misalkan setiap ada kebaktian dia yang main musik gitu, tapi bukan gitar, padahal yang saya lesin itu gitar. Ini contoh kecil saja. Jadi orang tua kita pun nggak tahu potensi dalam diri kamu, yang tahu siapa? Ya kamu sendiri. Jadi pada saat misalkan kamu bilang ke orang tua bahwa kamu ingin kursus, kamu ingin, belajar, kamu ingin mencoba, sampaikan bahwa itu adalah potensi kamu. Supaya orang tua kita tahu dan orang tua kita mendukung apa potensi dalam diri anaknya. Ya itu contoh kecil yang saya rasakan. Ya potensi anak saya sendiri pun saya nggak tahu, sehingga saya menyuruh yang bukan potensi dia. Lalu di bidang, bahasa, ya, kebetulan karena saya tinggal di daerah Cibubur, jadi masih ada bahasa Sunda. Ya, kebayang oleh kamu saya harus ngajarin anak saya bahasa Sunda, boro-boro bahasa Sunda gitu ya. Jadi setiap, ada bahasa Sunda, jadi saya minta tolong ke temen saya yang orang Sunda. Lama-lama, saya bilang, "Ya udah kamu belajar sendiri aja, masa setiap ada tugas, ada apa saya minta tolong." Akhirnya dia belajar, dia bisa belajar. Akhirnya, karena dari SD, SMP ada bahasa daerahnya bahasa Sunda, dia bisa ikutin. Oke. Untuk bahasa asing dikasih pilihan mau bahasa Jerman, mau bahasa Mandarin, kita bebas, kalau bahasa Inggris wajib. Ya begitu saya tawarkan, "Udah Mandarin aja," karena mahasiswa saya ada dulu S1-nya bahasa Mandarin, gitu ya. Karena saya suruh akhirnya dia nggak mau. "Enggak, kayaknya nggak cocok," akhirnya bahasa Jerman. Oke, dari situ saya belajar lagi, yang kita suruh belum tentu itu potensi. Ya, jadi nanti kamu ngomong ke orang tua, pada saat kamu tahu apa potensi dalam diri kamu, kamu kasih tahu ke orang tua kamu. Supaya orang tua kita tahu potensi dalam diri kamu. Ini contoh, saya nyuruh, "Udah kamu ambilnya bahasa asingnya pilihannya bahasa Mandarin aja, nanti bisa kursus sama, apa, mahasiswa mami," gitu kan. Tapi karena dia nggak sreg, dia nggak mau, maunya bahasa Jerman. Ya, jadi waktu pas SMP kelas 1 dia jadi bintang pelajar bahasa Jerman. Padahal nggak ada yang ngajarin tuh. Gitu kan. Kembali lagi itu potensi dia. Kami sebagai orang tua nggak tahu potensinya. Jadi silakan Sabrina kasih tahu ke orang tuanya apa potensi dalam diri kamu. Reza kasih tahu ke orang tuanya apa potensi dalam diri kamu. Kami sebagai orang tua tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi potensi dalam diri kamu. Kalau kamu tidak kasih tahu. Tapi pada saat kamu kasih tahu, orang tua pasti motivasi, orang tua pasti ngedorong, orang tua pasti, mendukung, ya, apapun potensi yang ada dalam diri kamu. Makanya saya bilang kalau kamu tidak tahu apa potensi dalam diri kamu, berarti kamu nggak mengenal diri kamu. Tapi pada saat kamu sudah menentukan, "Oh, saya suka di bidang olahraga, di bidang agama, di bidang kesenian dan lain sebagainya dan lain sebagainya," itulah kamu mengenal diri kamu. Ya, Resa kasih tahu apa yang kamu miliki, potensi dalam diri kamu apa. Ya, Alzam juga seperti itu. Supaya orang tua kita tahu potensi anaknya. Orang tua bangga kalau kamu punya banyak potensi. Ya, dikatakan potensi itu tidak harus
menjadi yang terbaik ya, tidak. Kamu bisa main gitar, lalu kamu juga bisa futsal, lalu kamu juga bisa berbahasa asing, itu potensi. Walaupun semuanya standar, tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu, tapi minimal potensi dalam diri kamu banyak. Teman-teman ajak futsal kamu bisa, ya teman-teman ngajak berbahasa asing kamu bisa, teman-teman ngajak kamu misalkan bermain musik kamu bisa, gitu kan. Jadi itu potensi, potensi itu nggak harus grade-nya tuh tinggi, nggak harus nilainya baik gitu kan, tetapi yang ada dalam diri kamu dan itu bisa kamu pakai, itu bisa kamu banggakan, itulah potensi. Ya, jadi nanti setelah kita selesai mata kuliah ini luangkan waktu 5-10 menit, kira-kira kamu renungkan apa potensi dalam diri kamu. Kita yang ada di room ini jumlahnya kalau di saya itu 107 orang. Saya yakin dari 107 orang ini nggak ada satu orang pun, ya, nggak ada satu orang pun yang tidak memiliki potensi. Ya, tidak ada. Jadi sekecil apapun potensi kamu, seminim apapun potensi kamu, kalau kamu kembangkan, itu bisa menjadi sesuatu untuk kamu. Jangan bandingkan potensi orang lain, misalkan, oh potensi Vika itu banyak banget, padahal saya itu satu aja nggak ada. Berarti kita tidak kenal diri kita. Yang kita kenal orang lain, yang kita tahu orang lain, sampai kita tahu potensi orang lain itu banyak. Sedangkan potensi dalam diri kita nggak tahu. Berarti kamu cuma mengenal orang lain, tapi kamu tidak mengenal diri kamu sendiri. Ya, Kalisa, kasih tahu ke orang tuanya bahwa potensi kamu apa dan harus dikembangkan. Ya, orang tua bangga kalau anaknya itu punya potensi dalam diri yang bisa dikatakan yang banyak gitu kan. Dia bangga sebagai orang tua. Makanya kadang-kadang kenapa orang tua menyuruh kalian ikut kursus, ya? Karena kalian nggak pernah ngasih tahu potensi dalam diri kalian apa. Ya kayak saya gitu kan, saya paksa anak saya, wah supaya dia bisa bermain musik, saya masukin dia les. Ya saat itu di Purwacaraka saya ikutin dia les, saya paksain dia main gitar gitu kan. Padahal itu bukan potensi dia. Dia ikutin setengah hati dia ikutin, gak dia berontak tapi dia banyak alasan lama-lama akhirnya saya menyadari, oh ternyata itu bukan potensi dia, tapi terpaksa dia lakukan itu. Ya setelah dia tidak kursus dia malah belajar otodidak gimana cara main bass, ya gimana dia main memegang alat musik drum. Nyatanya dia bisa belajar secara otodidak. Saya ajak les, ayo ikut les supaya lebih mahir, supaya teknik-tekniknya kamu dapat, nggak mau. Nah itu contoh, jadi kamu pun bisa meniru seperti itu. Orang tua kita menyuruh kita itu supaya kamu punya banyak potensi, supaya masa depan kamu cerah, supaya masa depan kamu cemerlang. Tapi kalau itu bukan potensi dalam diri kamu, kamu bisa katakan, Ma, Pa, saya nggak suka ini. Saya lebih suka ke yang ini, gak apa-apa. Jadi orang tua kita tahu apa potensi dalam diri kamu. Ya, menghargai waktu. Di slide kita ada katakan menghargai waktu. Seperti saya katakan tadi, umur kalian masih muda, jangan kalah dengan orang yang sudah berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Mereka masih harus mengembangkan diri. Supaya apa? Supaya nggak ketinggalan dengan yang lain. Kalau kamu sekarang ini disuruh les, disuruh belajar dan lain sebagainya, kamu malas, ya yakinlah bahwa kamu saat ini tidak menghargai waktu. Jangan sampai menyesal nanti setelah kita usia 30 tahun, 60 tahun, kok saya gini-gini aja ya, padahal ada orang tua saya suruh saya ikut kursus, padahal ada orang tua saya suruh saya ikut ini, padahal orang tua saya suruh saya ikut itu percuma. Kenapa? Karena sudah lewat, sudah lalu. Dan nggak bisa kita ulang, makanya saat ini tadi sudah saya katakan, mumpung semester 1 tidak terlalu rumit dengan urusan perkuliahan, kecuali nanti kamu udah semester akhir, kamu harus PKL, kamu harus menyusun tugas akhir dan lain sebagainya. Waktu kamu tersisa banyak,
mumpung sekarang belajar yang berbayar, oke, belajar otodidak juga oke. Yang penting kamu mengembangkan diri kamu. Ya, jadi hargai waktu karena waktu tidak bisa diulang, tidak bisa diputar. Kayak misalkan saya merasa ada penyesalan, ya terangkat, ngapain saya menyesal? Lebih baik saya lihat ke depan, apa yang harus saya benahi, apa yang harus saya kerjakan. Ya, supaya waktu saya itu yang terbuang tidak lebih banyak lagi. Kalau saya cuma menang aja, coba ya dulu. Harusnya saya dulu. Itu kan kata-kata penyesalan. Kita ganti. Sekarang saya harus. Sekarang saya mau. Kan? Kata-kata itu yang harus kita rubah. Supaya uang yang kita buang sia-sia itu tidak lama. Tapi kalau kamu terus merenung, terus menyesal, terus merasa bersalah, ya kapan majunya orang lain udah sampai ke mana-mana, kita masih di sini aja. Karena kita tidak menghargai waktu. Ya. Jangan juga kita sebagai analoginya tetap dalam tempurung. Ya, kalian bisa bayangkan dalam tempurung berarti dia muter-muternya di situ aja. Ya, muter-muternya di situ aja. Dia tidak terbuka dengan dunia luar. Dia tidak mau menerima masukan orang lain. Dia merasa bahwa ya udah kayak gini aja, kan? Kakak dalam tempurung. Ya, kita yang ada di sini, siapapun kalian, ya kalian itu semua anak-anak saya gitu. Saya bangga nanti 50 tahun ke depan saya dapat kabar, ya misalkan saya sudah berhasil, saya sudah berhasil, ya itu suatu kebanggaan bagi saya. Walaupun ya hanya sebagai dosen dengan sebagai mahasiswa. Kebanggaan bagi kami seorang dosen kalau anak-anaknya sukses. Tapi kalau anak-anaknya waduh, Miss Ilona saya sampai sekarang belum kerja gitu ya. Itu merasa saya pun merasa aduh, kok anak-anak saya nggak kerja ya. Walaupun itu mahasiswa saya. Kenapa? Karena saya menganggap semua mahasiswa saya adalah anak saya. Begitu kalian berhasil ya saya bangga itu saya. Ya makanya saya paling memberikan contoh ada kalian yang mahasiswa lain. Kalau ada mahasiswa saya itu sukses tadi dia bisa sampai ke negara-negara lain hanya karena bermodalkan tarian tradisional. Dia tidak menghargai malah dia dapat uang. Dia bisa ke negara orang, dia bisa nginep di hotel mewah, dia bisa kemana-kemana itu gratis, dia dapat uang saku gitu kan. Saya dikasih enggak, tapi saya bangga ya sebagai orang tuanya. Ya, jadi nanti suatu saat kalian berhasil ya 5-10 tahun ke depan kalian berhasil di bidang kalian masing-masing, di potensi kalian masing-masing, itu suatu kebanggaan bagi saya. Saya cuma dapat kabar Reza sukses, wah itu sudah suatu kebanggaan bagi saya. Gak perlu nih saya harus kasih apa ya ke dosen, tidak. Kasih kabar aja kesuksesan kalian itu suatu kebanggaan bagi kami. Tapi kalau misalkan ada yang curhat, saya udah lulus 3-4 tahun nggak susah banget dapat kerjaan. Giliran dapat kerjaan marketing, giliran dapat pekerjaan saya kayaknya nggak serap gitu ya. Itu juga menjadi menjadi bumerang juga bagi kami dosen. Kasihan ya mahasiswa kita, anak kita sampai sekarang belum kerja gitu ya. Jadi supaya itu tidak terjadi, kamu renungin diri kamu, kira-kira potensi apa yang ada dalam diri kamu, kembangkan. Ya, usia masih muda, energi masih banyak gitu kan, semangat kalian masih besar, jangan dibuang sia-sia. Hargai waktu supaya kita tidak jadi katak dalam tempurung. Ya, kita hargai diri kita hargai juga orang lain. Ya, dengan cara kayak gimana? Kamu menghargai diri kamu pada saat kamu mengatakan kamu punya banyak potensi, berarti kamu menghargai diri kamu. Kamu kembangkan potensi yang ada, berarti kamu menghargai diri kamu. Tapi orang lain juga harus kita hargai. Contoh, misalkan orang lain sukses, kita cemburu, kita jealous dengan kesuksesannya. Alah, kayak gitu aja diposting. Ya, berarti kamu tidak menghargai orang lain.
buang rasa sirik kita, buang rasa dengki kita. Tapi pada saat orang posting itu jadikan motivasi. Dia bisa, saya juga bisa. Ya kan? Dia berhasil, saya juga harus berhasil. Itu motivasi. Jangan nanti misalkan orang memposting suatu keberhasilan, kita melihat dari sisi negatifnya atau sisi jeleknya. Alah, cuman pertandingan catur aja diposting gitu kan. Itu ada rasa iri kita. Belum tentu kita bisa main catur dan juara kayak dia. Begitu dia berhasil, ya minimal kita ucapkan selamat. Apalagi kita kenal. Berarti kita juga menghargai orang lain. Ya, kita mau dihargai, tapi kita nggak mau menghargai orang lain. Itu impossible, nggak akan pernah terjadi di dunia ini. Pada saat kamu menghargai orang lain, yakinlah kamu juga pasti akan dihargai. Ya, saling. Ya, kamu dihargai dan kamu juga harus menghargai orang lain. Ada keinginan kita, itu yang paling penting. Tadi saya katakan cuma 3 huruf. M-A-U. Ya, mau. Kamu punya kemauan, semua bisa. Tapi kalau kamu tidak punya kemauan, apapun, orang tua kita punya biaya, lingkungan kita mendukung, ya, tidak akan berhasil kalau kamu tidak mau. Tapi begitu kamu mau, seberat apapun rintangan, banyak orang-orang yang sukses karena kemauannya besar. Kalau dilihat dari orang tuanya, wah orang tuanya nggak punya apa-apa, tapi dia bisa sukses. Kenapa dia bisa sukses? Karena punya kemauan. Ya, ingat karena kalau saya kan hanya dosen di kepemimpinan, jadi kemungkinan besar kita tidak ketemu lagi di semester-semester berikutnya, tapi selalu saya mengingatkan ke semua anak-anak saya yang ada di room ini, ya, yang penting kamu punya kemauan. Jangan bandingkan potensi kamu dengan potensi orang lain. Belum tentu potensi kita itu kalah dengan potensi orang lain kalau kamu mengenal diri kamu. Kembangkan, ya, jangan sampai orang sudah maju ke depan, kita masih di sini saja. Ya, tetapi apa yang kamu miliki, apa yang kamu punya, itu kamu kembangkan. Belajar saat ini dengan banyak cara, berbayar ataupun otodidak kamu bisa, yang penting kamu punya kemauan. Ya, 5-10 tahun ke depan, nomor WA saya itu dari zaman dulu kala, dan saya mungkin aja kemungkinan tidak akan ganti-ganti karena orang mengenalnya dengan nomor itu. Kabarin saya, sesukses apapun kamu, ya, seberhasil apapun kamu cuman katakan, Miss Ilona dulu saya kepemimpinan kelas besar sama Miss, saya sekarang dipercaya menjadi, lah ya, itu wah saya bangganya luar biasa. Ya, jadi nanti saya bisa menjadikan kalian juga contoh di kelas-kelas lain. Anak bimbingan saya atau anak mahasiswa saya dan lain sebagainya, saya bisa banggakan itu. Ya, karena kebanggaan dosen adalah pada saat mahasiswanya sukses dan berhasil. Jadi nggak usah kita pikir, oh mau dikasih apa, tidak. Dikasih kabar aja kita sudah bangga. Ya, kita sudah bahagia dengan kemampuan yang kalian miliki. Nanti setelah ini luangkan 5-10 menit waktu untuk kalian bisa merenungkan kira-kira potensi dalam diri kamu itu apa. Kalau kamu memang belum mengetahui potensi yang kamu miliki. Tapi kalau kamu memang sedang mengembangkan potensi dalam diri kamu, ya sudah silakan kembangkan itu. Ya, kita berdoa supaya potensi yang ada dalam diri kita ini menjadi kesuksesan bagi kita. Ya, jadi dikatakan sukses itu bukan hanya orang yang mampu di bidang pendidikan formal saja, tetapi di segala bidang bisa membuat seseorang menjadi sukses. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, boleh? Boleh, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita? Jangan tanya ke saya
Miss Ilona, apa potensi dalam diri saya? Pasti saya nggak bisa jawab. Ya, yang tahu potensi dalam diri kamu adalah kamu sendiri. Ya, Abi tahu pastinya ya apa potensi dalam diri kamu ya, Bi ya. Hanif juga ya, tahu ya. Kalisa, Grace harus tahu potensi dalam dirinya, harus tahu, kembangkan ya. Lalu juga Nayesa juga harus tahu. Rasya, Sharon ya harus tahu. Kamu mau nanya apa saja terkait dengan materi kita pagi hari ini boleh, tapi jangan tanya, Miss, potensi dalam diri saya apa ya? Pasti saya nggak tahu. Yang tahu itu adalah kamu sendiri. Makanya saya bilang tadi, renungkan 5-10 menit kira-kira potensi dalam diri kamu itu apa. Kalau kamu belum mengetahui sampai sekarang kira-kira kamu memiliki potensi apa. Tapi kalau kamu sudah tahu, silakan dikembangkan. Jangan alasan nggak ada biaya, jangan ada alasan lain sebagainya. Ya, asal kamu mau, tidak ada biaya, waktu kurang dan lain sebagainya itu bisa kamu kerjakan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, boleh? Nah, kemauan kamu besar, ya udah besok aja kita main. Hari ini gue kursus dulu. Nah, itu beda ya. Nah, yang penting kitanya nih yang punya kemauan dulu. Kalau kitanya punya kemauan, nggak perlu ada orang yang motivasi. Bahkan orang yang istilahnya melarang kita, mengganggu kita gitu ya. Itu nggak ada apa nggak akan mempengaruhi kita. Tapi sebaliknya nih Sultan, kalau kamu tidak punya kemauan yang besar, begitu saya bilang, Sultan hari ini nggak usah les ya. Oh ya udah, oke oke. Nah itu berarti kemauan kamu itu ada tapi nggak besar. Justru kamu harus mencari orang-orang yang mampu memotivasi kamu. Ya, artinya apa? Pada saat kamu malas, justru kamu dimotivasi. Bukan pada saat kamu rajin, malah diajak untuk tidak kursus, tidak untuk belajar gitu ya. Nah, makanya kalau orang tua kita, nih satu lagi tadi saya lupa sampaikan. Kalau orang tua kita mengatakan gini, pilih temen ya. Kamu kalau berteman pilih-pilih gitu. Itu sebenarnya tujuannya bagus. Artinya apa? Pilih teman itu bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan orang lain. Tapi circle-nya kita harus orang-orang yang mendukung kita. Ya, ingat ya, circle-nya kita harus orang-orang yang mendukung kita. Saat kita males dia motivasi, saat kita rajin kita motivasi orang, jadi circle kita tuh harus circle yang positif. Bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan orang yang jelek, ya sifatnya, kelakuannya boleh. Tapi jangan jadikan itu circle kita, karena sedikit banyak akan mempengaruhi kita. Jadi kamu pilih teman, ya pasti orang tua bilang gitu. Pilih-pilih teman ya, jangan semua orang kamu temenin. Artinya itu circle kita. Kalau sekedar say hello, ya sekedar punya banyak teman silakan. Tapi circle-nya kita harus orang-orang yang memang positif. Ya, saling dukung, saling motivasi, saling bantu supaya semuanya sukses. Jadi kalau Sultan malas harus dimotivasi dengan teman yang lain. Tapi kalau teman kita lagi malas ya kita jangan diem aja, harus motivasi dia. Itulah circle yang baik. Kalau kamu berada pada circle yang good circle lah ya, yang orang-orang di sekeliling kita adalah orang-orang yang baik, yakinlah semalas apapun kamu pasti kamu akan rajin karena termotivasi. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu untuk semuanya juga ya pilih circle kita itu adalah circle yang mendukung kita. Berteman boleh sama siapa saja, tetapi circle keseharian kita harus orang-orang yang mendukung kita. Jangan kita udah baik jadi nggak baik, berarti circlemu tidak benar. Tapi sebaliknya nih, kamu dari tidak baik menjadi baik, berarti circle kamu itu tepat atau circle kamu itu benar. Ya, kurang lebih kayak gitu ya, Sultan ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali. Ada lagi yang lain, boleh? Ibu, saya izin bertanya. Silakan, Hafiz. Eh, Sebenarnya saya bingung terkait ini sih, misal kayak tadi Ibu bilang untuk memikirkan apa tadi dalam diri, kita renungkan diri dulu. Misalkan ketika kita renungin eh, itu, tapi nggak ada hasilnya, Bu. Misalkan kayak masih bingung segala macam, itu solusinya gimana ya, Bu? Buat
menemukan bakat dalam diri kita gitu, Bu. Makasih, Bu. Baik. Kalau kamu masih bingung, ya, anggaplah Hafiz nih ya. Hafiz masih bingung potensi dalam diri kamu seperti apa yang harus kamu kembangkan. Kalau kamu, kayak tadi saya katakan, luangkan waktu untuk kamu merenungkan. Renungkan di sini kan kamu bisa berpikir, dulu saya waktu diajak main bola sama teman saya, kayaknya nggak bisa-bisa deh, nggak pernah ngegolin, nggak pernah dapat bola, apa saya nggak cocok ya? Nah, itu kan perenungan. Atau misalkan kamu pernah diajak latihan band, gitu ya. Waktu latihan band, bisa sih, walaupun nggak lancar-lancar banget, gitu kan. Tapi saya enjoy. Ya sudah, besok Hafiz coba ajak temen-temennya, circle-nya kamu, main alat musik. Kamu nyaman nggak di situ? Kalau tidak nyaman, berarti mungkin itu bukan potensi kamu. Kamu cari lagi yang lain. Ya, di bidang yang lain. Itu perenungan itu kita melihat kembali, ya, flashback apa yang pernah kita lakukan, ya, terkait dengan potensi dalam diri kita merasa nyaman atau tidak. Kalau kita merasa nyaman, mungkin itu potensi kamu. Bisa kamu coba lagi. Ya, kalau kamu ingin mengetes apa potensi dalam diri kita. Tapi kalau kamu merasa nggak nyaman, kayak terpaksa, habis itu kamu nggak klik, kan kamu yang tahu nih. Nah, berarti itu mungkin bukan potensi dalam diri kamu. Tapi pada saat kamu nyaman, walaupun kamu belum bisa, kayaknya enak ya kalau main musik. Saya kalau lagi sedang pegang alat musik tuh kayaknya menemukan kedamaian. Saya lebih enjoy, saya lebih rileks. Walaupun saya belum bisa nih, belum jago, belum pintar, tapi saya cuman ngejerang-ngejreng atau kita main piano, organ dan lain sebagainya. Tapi kita merasakan ada klik, itu mungkin potensi kamu. Coba kembangkan. Jadi dalam perenungan ini kita mengingat kembali apa-apa saja yang pernah kita lakukan, kita nyaman nggak? Kalau kita nyaman ya kemungkinan itu potensi dalam diri kita dan harus kita kembangkan. Tapi kalau kita merasa terpaksa, kita merasa aduh kayaknya enggak deh. Kamu yang tahu, kamu yang tahu iya atau enggak. Pada saat iya coba kembangkan, kembangkan. Atau tadi saya suka bola, walaupun saya nggak terlalu pinter, tapi saya suka. Boleh itu jadikan potensi, walaupun mungkin bukan potensi yang utama. Saya juga suka nih bermain alat musik. Kalau saya bermain alat musik, saya merasa enjoy, saya merasa relax dan lain sebagainya. Itu mungkin potensi utama. Makanya kenapa banyak orang memiliki beberapa potensi, ya tadi, walaupun dia tidak jago, walaupun dia tidak pinter, tidak mahir, tapi dia bisa. Sehingga potensinya tidak hanya satu, ada beberapa potensi. Jadi begitu juga dengan kalian, ya. Minimal kita punya satu potensi, itu minimal. Tapi kalau kamu bisa mengembangkan keinginan kamu yang lainnya di bidang lainnya, ya itu potensi kamu yang mungkin kamu nggak sadari, ya, yang mungkin kamu nggak sadari. Misalkan public speaking pun itu sebuah potensi loh. Nggak semua orang bisa berbicara depan umum. Ada orang disuruh berbicara depan umum gemetaran, ketakutan, keringat dingin dan lain sebagainya. Padahal mungkin dia leader, padahal mungkin dia orang terkenal gitu kan. Kita yang bukan siapa-siapa kalau disuruh berbicara depan umum santai-santai aja, enjoy-enjoy aja. Berarti potensimu di situ. Kembangin ya potensi dalam diri kita. Jadi apapun kamu menjadi public speaker, kamu menjadi MC, kamu menjadi moderator, itu juga merupakan potensi. Nggak semua orang bisa berani tampil di depan umum. Pada saat kamu bisa, kamu berani, itu potensi dan harus dikembangkan. Ya, misalkan oh kita bisa bicara nih hebat banget ya kalau kita lagi cerita sama teman, wah kita mendominasi. Tapi begitu kita disuruh bicara di depan umum, ya banyak orang yang melihat kita, banyak orang yang mendengar kita, kita gemetaran, kita takut. Itu bukan public speaker, bukan orang yang mampu berbicara depan umum. Dia cuma mampu bicara ya di circle-nya dia saja. Begitu di orang lain dia nggak berani, dia nggak mampu. Nah, itu berarti dia tidak memiliki potensi di public speaking-nya. Jadi artinya apapun ya apapun
Ya, kayak MC, moderator, public speaker, itu semua itu potensi. Kamu punya itu, kembangkan. Banyak orang yang berhasil karena dia mampu berbicara depan umum. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan dia terus tampil, dia terus menjadi wakil dari perusahaannya, dari organisasinya. Itu pun potensi. Jadi kamu yang tahu potensi dalam diri kamu. Bagaimana dengan orang yang belum menemukan potensi dalam dirinya? Asah terus. Boleh kamu bertanya ke orang lain, ya, misalkan Hafiz punya teman dekat yang kenal kamu, boleh kamu tanya, apa potensi dalam diri kamu? Ya, mungkin saja karena dia dekat dengan kita dan sering bersama dengan kita, dia tahu. Nggak ada salahnya kalau dia, kayaknya lu cocoknya jadi, ha. Nah, mulai kita yang kembangkan. Bisa benar, bisa juga nggak benar. Pada saat orang-orang terdekat kamu ditanyakan potensi dalam diri kamu. Yang tahu pasti adalah diri kamu. Begitu kamu klik dengan sesuatu hal, itulah potensi kamu. Tapi kalau kamu terpaksa nggak enak dengan orang tua, nggak enak dengan kakak, nggak enak dengan saudara gitu ya, sebenarnya itu bukan potensi. Nggak enak itu nggak, bukan berarti belum klik. Tapi begitu kamu merasa nyaman di bidang itu, itulah potensi yang harus kamu kembangkan. Ya, Hafiz yang tahu apa potensi dalam diri kamu. Kembangkan. Saya yakin kamu nggak mungkin nggak punya potensi. Bahkan kalau kamu kembangkan mungkin bisa lebih dari satu. Karena semua orang diciptakan punya banyak potensi. Ya, punya banyak kemampuan. Misalkan kamu masak gitu ya, masak di rumah. Begitu kamu masak, masakan kamu dibilang ibu kamu enak, dibilang adik kamu enak, itu juga potensi. Banyak orang sukses karena pintar masak. Chef itu bisa sukses ya, skala nasional, skala internasional ya karena ya sekedar masak-memasak dulu di rumah. Dia coba dengan gayanya sendiri, akhirnya dia berhasil. Ya, jadi potensi itu banyak. Ya, di bidang kuliner juga banyak orang yang sukses karena keberhasilan dia sebagai koki. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa sukses itu kalau dia di jalur formal saja. Di jalur informal pun kalau kita kembangkan itu membawa kesuksesan bagi kamu. Ya, kurang lebih gitu ya, Fis ya. Kamu renungkan dulu 5-10 menit. Kira-kira selama ini kamu sudah melakukan apa, nyaman gak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau iya, berarti itu potensi dalam diri kamu. Oke, yang lain ada lagi? Ibu, maaf, ada pertanyaan lagi, satu lagi Ya, dari boleh. saya. Boleh. Apa namanya? Jadi, misalkan kita udah kembangin bakat kita, Mm-mm. udah tahu apa Mm-mm. yang kita minati selama ini. Namun ada suatu situasi yang dimana kita diharuskan untuk nggak sesuai bakat kita gitu, Bu. Tadi Ibu sebenarnya sudah jelaskan, tapi saya kurang jelas atau kurang mengerti gitu. Gimana cara kita membiasakan diri kita untuk menghadapi itu, Bu, situasi itu, Bu. Terima kasih, Bu. Sorry, sebentar. Sebentar. Tadi, Fis, kenapa jaringan saya tadi agak bergema suara kamu? Kalau misalkan dalam kondisi, Kita udah tahu potensi diri kita, udah tahu bakat hmm, kita di mana, lalu ada situasi di mana kita harus eh, nggak sesuai sama bakat kita gitu, Bu. Gimana cara membiasakan diri untuk menghadapi situasi itu, Bu? bagaimana cara kita membiasakan diri pada situasi seperti itu? Kamu sudah tahu apa yang menjadi bakat kamu, gitu ya? Iya, Bu, Ya. betul. Nah, jadi kalau kita sudah tahu apa yang menjadi bakat kita, ya, kamu alangkah baiknya kasih tahu ke orang tua. Kasih tahu ke orang tua supaya orang tua kamu tahu itu adalah bakat kamu. Kalau itu orang tua kita tahu itu menjadi bakat kita, ya pasti didukung penuh. Didukung penuh. Misalkan orang tua kita punya materi, dia akan dukung kita dari sisi materi supaya kita ikut kursus, ikut mengembangkan diri dan lain sebagainya. Tapi kayak tadi kasus saya itu saya nggak tahu bakat dalam diri anak saya. Saya paksa dia harus belajar main gitar, harus bisa gitu kan. Ternyata itu bukan potensi dia, dia nggak ngelawan juga. Jadi saya nggak tahu.
saya suruh sampai beberapa grade dia bisa selesaikan, tapi ya tadi banyak alasan dan begitu dia selesai tidak kursus lagi, dia mulai belajar secara otodidak, di situ saya sadar, oh ternyata potensi anak saya bukan bermain gitar, ternyata bermain bass. Dengan dia main bass secara otodidak aja, dia sekarang udah jadi pengiring acara-acara di sekolahnya gitu kan, dengan drum dan lain sebagainya. Nah, di situ orang tua kita jadi tahu. Makanya saya bilang, kalau kamu sudah tahu apa potensi dalam diri kamu tuh, itu langkah yang udah paling bagus. Kenapa? Karena kamu sudah menemukan potensi dalam diri kamu. Kasih tahu ke orang tua kamu supaya didukung. Jadi pada saat kamu malas, pada saat kamu dalam situasi yang tidak nyaman, orang tua kamu atau circle kamu tetap mendukung kamu untuk menjalankan pengembangan diri, ya. Dalam pengembangan diri itu pasti ada jatuh bangunnya, ya, ada rasa malas, ada rasa bosan dan lain sebagainya, nggak apa-apa, itu nikmatin, nggak ada proses yang mulus. Ya, pada saat Hafiz sudah menemukan apa potensi dalam diri Hafiz, Hafiz mau mengembangkan pasti banyak yang namanya, rintangan-rintangan, nggak mulus-mulus aja, tidak. Misalkan sudah berusaha, sudah berupaya tetap ternyata gagal, nggak apa-apa, itu namanya proses. Lalu misalkan lagi semangat-semangatnya tiba-tiba ada masalah baru, akhirnya tidak pengembangan dirinya belum tuntas, nggak apa-apa, itu namanya proses. Tapi kalau kamu masih punya rasa mau, ya, kemauan kamu masih besar, semua proses seberat apapun kamu pasti bisa lakukan. Tapi sebaliknya, Fis, kalau kamu tidak punya kemauan, ya nanti ada kendala dikit aja kamu langsung, ah udahlah nggak mau lagi. Ya udah deh kayak gini aja lah. Ya itu karena kamu tidak punya kemauan. Kalau kamu sudah menemukan potensi dalam diri kamu kembangkan, ya. Kalau kamu sudah punya potensi tadi, yang penting kamu munculkan rasa kemauan kamu. Jadi begitu kamu menikmati proses seberat apapun, karena punya rasa kemauan yang tinggi, apapun bisa kamu hadapin. Tapi kalau kemauan kamu itu tidak ada, nanti ada masalah kecil langsung nggak mau. Ada masalah kecil ya udah nggak usah deh. Ada masalah kecil ya udah diem aja lah gitu ya. Akhirnya nggak maju-maju. Ya, kamu pun nanti kita baru semester 1. Kamu pun nanti pada saat penyelesaian kuliah kamu itu banyak sekali yang namanya masalah-masalah, rintangan-rintangan. Kadang-kadang datang dari diri kita, kadang-kadang datang dari orang lain, dari keluarga kita. Kalau kamu punya kemauan besar, saya harus selesai sarjana, seberat apapun pasti bisa. Tapi kalau kamu males-malesan, begitu ada satu masalah, ya udah kamu berhenti, nggak kuliah lagi. Itu yang saya tidak mau. Ya, saya kecewa kalau kalian bisa masuk UPN, nggak bisa keluar dari UPN. Artinya apa? Nggak lulus. Itu saya kecewa. Jadi begitu kamu masuk, kamu juga harus bisa keluar. Caranya gimana? Cuman satu, punya kemauan. Jadi pada saat kamu punya kemauan besar, seberat apapun proses kamu, proses mengembangkan diri, proses menyelesaikan kuliah, pasti kamu kuat. Pasti bisa, ya. Jadi untuk Hafiz dan untuk semuanya, cuman satu, kemauan. Kalau kamu punya kemauan yang besar, tekad yang besar, yang lainnya itu jadi kecil, rintangan jadi kecil, masalah jadi kecil. Karena tekad dan kemauan kamu besar. Ingat ya, semua janji. Kita ada berapa nih di sini? Ada 110 orang. Ya, berarti 109. Semuanya tuh harus janji. 5-10 tahun ke depan saya harus menjadi orang sukses seperti kata Miss Ilona. Kabarin saya gitu ya. Sultan sukses, kabarin saya. Hafiz sukses, kabarin saya. Ya, satu kebanggaan bagi saya. Walaupun mungkin kita ketemunya secara virtual, ketemunya cuma 4 kali gitu ya. Tetapi ya saya sangat berharap kalian semuanya sukses. Yang harus dijaga adalah kemauan. Hafiz juga kayak gitu. Jaga kemauan kamu. Ya, tekad kamu harus dijaga supaya seberat apapun permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam pengembangan diri, dalam penyelesaian kuliah, semuanya dapat teratasi. Ya, Hafiz ya. Dan semua janjilah dalam diri masing-masing. Semuanya harus berjanji. Oke, ada lagi? Boleh? Ibu, terima kasih Bu atas jawabannya.
Iya, boleh teman-teman yang lain silahkan. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, ya, boleh secara bergantian saja, random saja, teman-teman menyampaikan kemajuan dari PJBL-nya, atau kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas PJBL-nya, silakan. Ada pertanyaan-pertanyaan untuk tugas PJBL-nya, boleh. Minggu depan kita pertemuan kita terakhir di kelas besar, nanti setelah itu kalian kembali ke kelas kecil, ya. Nanti di kelas kecil memang semakin banyak pasti dosen-dosen kalian itu baik di mata kuliah kepemimpinan maupun di MKWK lainnya akan menanyakan progres, ya. Karena memang nanti setelah UTS itu pasti kegiatan-kegiatan PJBL yang banyak dikerjakan. Jadi nanti di boleh apa secara perlahan boleh diselesaikan supaya nanti di pertemuan ke-14 kalian semua sudah selesai, di pertemuan ke-15 kalian sudah harus memamerkan posternya di ruang pamer. Ya, nanti kita ada buat ruang pameran, kalian harus memamerkan hasil karya kalian dalam bentuk poster. Ya, untuk yang output lainnya video dan artikel itu dikumpulkan pada saat kalian ujian akhir semesternya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi, boleh sebelum saya sudahi? Bu, saya mau tanya, kan Boleh, PJBL-nya kan silakan. itu pengabdian. Nah, itu kita bisa dapat surat dari kampus buat ke lokasi pengabdiannya itu habis bisa sebelum UTS nih, Bu? Boleh. Jadi gini, stepnya gini. Kamu tentukan kegiatan apa yang kamu lakukan. Apakah pengabdian masyarakat, apakah penelitian gitu ya, dan lain sebagainya. Pada saat kita sudah menentukan bentuk kegiatannya, kamu akan mencari tempat di mana kegiatan itu kamu lakukan. Oke, misalkan anggaplah kita mau melakukan di SMA 3 misalkan. Di SMA 3 itu kita harus survei dulu. Kira-kira cocok nggak dengan tempat kegiatan kita? Ya, kalau memang sudah cocok, kita ketemu orang di sana, apakah gurunya, ya, atau guru BP-nya, atau mungkin capseknya, dan lain sebagainya. Setelah kira-kira mereka welcome dengan kegiatan yang akan kita lakukan, kalian buat proposal. Buat surat sebagai pengantar dari sekolah, dari kampus ke sekolah tersebut. Nanti setelah itu, kalian tentukan kira-kira kapan kalian melakukan kegiatan tersebut. Kalau misalkan sudah deal antara pihak sekolah dengan kalian, barulah kalian membuat kegiatan. Nah, untuk output PJBL kalian, apakah itu poster, video kegiatan, maupun untuk artikel, itu nanti baru bisa kalian kerjakan setelah kegiatan dilakukan. Ya, kalau untuk sekarang paling masih berpikir bagaimana membuat proposalnya kalau memang tempat penelitiannya sudah oke. Ya, tapi kalau sudah kegiatan itu dilakukan, baru kalian bisa melanjutkan ke outputnya. Ya, output itu akan bisa dilakukan kalau kegiatan sudah berlangsung. Nggak mungkin kalian buat sekarang posternya, kegiatannya aja belum. Atau nggak mungkin kalian buat video kegiatannya kalau kegiatannya aja belum berlangsung. Jadi usahakan dulu cari kegiatan apa yang mau kamu lakukan. Kalau memang sudah oke dengan anggota tim, cari tempatnya di mana, di sekolah boleh, di kampus boleh, ya, atau di tempat-tempat lain sesuai dengan tema yang kalian angkat.
kalau dari pihak tempat yang kalian lakukan penelitian sudah welcome, ya, baru kalian membuat proposal dan surat pengantar. Itu dulu. Kalau kalian lakukan itu sebelum UTS, malah menurut saya bagus. Jadi nanti setelah UTS tinggal eksekusi saja untuk kegiatan yang akan kalian lakukan. Jadi step-stepnya jangan sampai salah supaya kegiatan itu tidak berulang-ulang kita lakukan. Boleh nggak tempat SMA-nya tempat saya sekolah dulu? Boleh. Kenapa boleh? Karena akan mempermudah secara birokrasinya. Kamu alumni dari sekolah tersebut, pasti banyak guru-guru yang kamu kenal, untuk surat menyuratnya juga tidak terlalu sulit, gitu kan? Itu boleh. Tapi nanti di proposal kita, di artikel kita ya, kita buat alasannya secara ilmiah. Kenapa milih sekolah itu? Jangan bilang karena alumni sana, tapi kita cari tahu kenapa. Karena mungkin secara jarak tidak terlalu jauh dari kampus UPN Veteran Jakarta, sehingga mudah untuk dijangkau oleh anggota tim, gitu ya. Kan lebih enak ya daripada kita bilang mau bertanggung di sana. Nah, itu boleh. Jadi cari tempat yang memang sekiranya mereka welcome dengan kegiatan yang akan kalian lakukan. Ya, jadi step-stepnya seperti itu supaya ada kendala tetapi tidak terlalu besar. Kalau menurut saya dari pertanyaan Sultan, boleh saja. Kalau bisa malah sebelum UTS kalian sudah buat proposal, sudah punya surat pengantar dan sudah datang ke sekolah itu, tinggal fixnya kapan melakukan kegiatannya. Gitu ya, step-stepnya ya Sultan ya.